Kalian pernah ngebayangin badut yang suka ngehibur anak-anak yang lucu-lucu gitu? Tapi apa jadinya ya kalau kali ini badut yang kalian bayangin itu udah gak lucu lagi, melainkan seorang psikopat menyeramkan yang tidak punya hati maupun perasaan. Yo, halo, balik lagi bersama kami Darker Rastis. Dan selamat datang di segmen Alur Film, di mana pada kesempatan kali ini kami mau ngebawain alur film yang berjudul Terrifier. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah televisi jadul yang sedang menayangkan acara sesi tanya jawab kepada salah satu korban kekejian badut psikopat. Kemudian terlihat badut yang konon disebut psikopat itu sedang mempersiapkan alat-alat yang akan ia gunakan untuk membunuh para korbannya. Kemudian scene pun berpindah, menunjukkan dua muda-mudi cantik bernama Dawn dan Tara yang sedang berjalan menuju ke mobilnya. Mereka berencana akan pulang menuju ke rumahnya dengan keadaan mereka yang mabuk dengan cukup parah. Mereka pun memutuskan untuk menyadarkan dirinya terlebih dahulu dengan makan di toko terdekat, sembari memikirkan toko mana yang akan mereka kunjungi. Dengan suasana yang cukup menegangkan, secara tiba-tiba terlihat badut psikopat yang menampakkan dirinya dan menyapa Tara di sana. Melihat seramnya badut itu pun Tara mulai ketakutan. Namun sebaliknya, Dawn malah meledeknya dan membuat badut tersebut menghilang seketika. Lantas mereka pun melanjutkan rencana makan malam mereka di salah satu toko pizza. Namun belum lama Tara merasa tenang karena melihat badut sebelumnya. Kini secara tiba-tiba badut tersebut datang dan duduk di samping meja makan mereka. Tara pun mulai panik dengan keadaannya di sana. Sementara itu Dawn yang sudah kesal karena Tara bocahnya takutan banget sama badut, akhirnya ia pun secara tiba-tiba merayu badut tersebut dan mengajaknya selfie dengan sangat sembrono. Singkat cerita, karena perbuatan jorok yang badut lakukan di kamar mandi, akhirnya ia pun diusir oleh si pemilik toko tersebut bersamaan dengan Dawn dan Tara yang kembali ke mobil. Namun di sana ban mobil Dawn tiba-tiba kempes dan mengharuskan Tara meminta pertolongan kepada kakaknya yang bernama Victoria di rumah. Selayaknya menjadi kakak yang baik, Victoria pun lantas mengiyakan pertolongan adiknya yang sedang terjebak di sana. Scene berganti, menunjukkan para penjaga toko pizza yang sebelumnya sedang dibantai abis-abisan oleh badut psikopat. Kembali ke mobil. Saat ini Tara yang mulai gak tenang karena kepikiran badut pun udah gak mampu lagi buat nahan buang air kecilnya. Akhirnya Tara memutuskan untuk pergi ke kamar kecil. Beruntungnya lagi, di sana terdapat seorang penjaga yang baik hati dan memberikan kamar kecilnya untuk Tara. Sementara Dawn tetap berada di mobil dan menunggu kedatangan Victoria. Akan tetapi, seperti film horor pada umumnya, bukannya Victoria yang datang, Dawn malah didatangi badut psikopat ke dalam mobilnya. Di sisi lain, Tara yang kini sudah lega sehabis buang air kecil, akhirnya memutuskan kembali ke mobil asalnya. Namun di perjalanan, dia malah penasaran dengan suara erangan kucing yang berada di ruangan lain. Dan yang terjadi ialah Oh, I'm sorry. Wah, ternyata Tara hanya ketemu dengan perempuan serada kurang bernama Cat Lady yang menanyai Tara karena sosoknya begitu sangat asing di sana. Mengetahui kekurangan Cat Lady, Tara pun akhirnya pergi. Dan begitu terkejutnya dia karena di pintu keluar gedung tersebut terdapat badut psikopat yang menanti-nanti kehadiran Tara di sana. Kemudian aksi kejar-kejaran dan ngumpet-ngumpet pun terjadi.
Awalnya Tara berhasil menusuk badut tersebut dan kabur menuju lantai atas untuk meminta pertolongan kepada penjaga di sana. Sayangnya, karena penjaga menggunakan headset dengan volume yang begitu keras, akhirnya badut itu berhasil menangkap Tara dan menahannya di sebuah ruangan. Di sana, si badut menyiapkan senjata yang menurutnya tepat untuk membunuh Tara, bersamaan dengan membuka sebuah tirai yang isinya adalah daun sedang digantung terbalik. Istilah katanya mah, sebelum dirinya membunuh Tara, badut itu ingin terlebih dahulu menyiksa daun di depan Tara. Karena udah gak tega ngelihat temennya dibunuh secara sadis kayak gitu, Tara pun memberontak dan mulai melawan psikopat dengan barang-barang seadanya. Namun, karena Tara yang bukanlah tandingan dari psikopat edan tersebut, akhirnya ia pun tewas di tangan badut dengan tembakan bertubi-tubi di kepalanya. Dan karena berisiknya suara tembakan di sana, Cat Lady menyaksikan aksi keji dari badut psikopat di depan matanya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Cat Lady segera bergegas kabur ke lantai atas. Ia memberitahu salah satu penjaga tentang kejadian yang telah ia saksikan di bawah sana. Tapi sayangnya, karena Cat Lady itu udah terkenal dengan wanita yang kurang, penjaga pun lantas mengabaikan informasi tersebut. Kemudian pergi sembari menelpon rekan kerjanya yang bernama Mike. Namun naas, di tangga itu ia harus bertemu dengan badut psikopat. Di depan gedung tersebut terlihat Victoria telah datang dan mencari keberadaan adiknya yang kini telah mati karena badut psikopat. Di sana Victoria tidak tahu menau nih tentang apa yang telah terjadi, dan karena pesan dari Tara yang mengatakan masuk ke dalam lewat belakang bre, Victoria pun mengikuti perintah pesan tersebut. Namun tanpa ia ketahui kalau nyatanya badutlah yang sebenarnya mengirim pesan tersebut. Kita kembali ke Cat Lady yang sedang mencari anaknya bernama Emily. Singkat cerita, Cat Lady pun akhirnya menemukan anaknya sedang digendong oleh si badut psikopat. Alih-alih ingin menunjukkan rasa kasih sayang seorang ibu kepadanya, badut pun langsung luluh di pelukan Cat Lady. Di sisi lain, Victoria yang masih mencari-cari adiknya akhirnya bertemu dengan daun yang tergantung dengan posisi yang sangat mengenaskan. Dan di sana ia juga mendengar suara teriakan yang ia sangka sebagai adiknya di sebuah lorong gelap. Victoria dengan rasa takut dan ragunya lantas menelusuri lorong tersebut dan menemukan dua wanita tergeletak yang salah satunya adalah badut psikopat. Kemudian aksi kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi. Beruntung Victoria masuk ke dalam lemari yang membuatnya aman dari serangan badut psikopat. Dan gak lama setelah itu badut pergi meninggalkannya di sana, bersamaan dengan kedatangan Mike yang langsung masuk ke dalam gedung dan menyadari begitu banyaknya darah berceceran di sana. Lagi-lagi naas, baru aja dirinya mau ngecek keadaan di sana, Mike harus tewas mengenaskan di tangan badut psikopat. Sementara itu Victoria akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar dari dalam lemari, lalu kembali mencari adiknya di gedung tersebut. Beruntung saat dirinya tertangkap oleh badut, Victoria berhasil melepaskan diri dan menusuk kaki badut psikopat itu, ngebuat dirinya kabur sampai bertemu Tara yang kini telah dipajang dengan papan bertuliskan sirkus di dalam suatu ruangan. Tentu Victoria sebagai kakak kandungnya menangis melihat mayat adiknya dengan posisi yang mengenaskan. Dan parahnya lagi, mendiang adiknya mati dengan amat sangat parah karena disiksa oleh badut psikopat sebelumnya. Dan secara tiba-tiba badut psikopat itu muncul, kemudian mulai menyiksa Victoria tanpa belas kasih sama sekali.
Tanpa diketahui siapapun, penjaga yang sebelumnya dimartil sama si badut tiba-tiba datang dan langsung menolong Victoria. Ia juga segera menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Namun karena penjaga yang gak tega melihat keadaan Victoria, ia pun lantas membawanya pergi menuju ke ruang emergensi. Sayangnya di perjalanan, lagi-lagi mereka malah ketemu dengan si badut yang langsung membantai penjaga di depan mata Victoria. Ngeliat begitu brutalnya si badut psikopat, Victoria pun langsung berusaha membuka gembok pintu di depannya, dibarengi dengan langkah psikopat yang mulai mendekat. Baru banget ngerasa aman, tiba-tiba badut psikopat menerobos pintu, sekalian menabrak Victoria menggunakan mobil hingga tergeletak tidak berdaya. Tak lama setelah itu, polisi yang sebelumnya dihubungi oleh si penjaga telah sampai dan melihat badut psikopat sedang memakan wajah Victoria. Namun, saat polisi tersebut akan menangkapnya, tiba-tiba si badut psikopat malah menembakkan pistol ke dalam mulutnya yang membuatnya langsung tergeletak seketika. Pada akhirnya, polisi mulai meminta bantuan kepada emergensi dan salah satu polisi tersebut menduga kalau si badut psikopat itu masih hidup. Para petugas dan emergensi akhirnya membawa jasad para korban bersama badut kepada salah seorang dokter untuk diautopsi. Akan tetapi, saat dokter itu akan mengautopsi tubuh si badut, seketika kejadian aneh pun terjadi. Scene akhir pun berganti, menunjukkan Victoria yang berhasil selamat dari tragedi sebelumnya, meskipun ia harus merasakan kerusakan fisik yang sangat amat parah di wajah cantiknya. Kemudian film pun selesai. Jadi bagaimana nih tentang film Terrifier? Kalau menurut Dark Rastis mah, film ini bener-bener menegangkan banget. Sampai 3 dah bangetnya, karena keedanan parah si badut psikopat ini. Buat yang mau nonton film ini siap-siap tegang dah ya. Oh iya, kalian pada sadar kagak kenapa ya film kayak begini tuh pasti psikopatnya kuat-kuat banget, tapi korbannya itu blok gitu, bodoh, cok. Ngerasain kagak? Coba dah komen-komen. Dark Rastis juga menghimbau bahwasanya film ini bukan untuk menjadi inspirasi bagi kalian melakukan hal yang serupa, melainkan mengingatkan kalian kalau pentingnya berjaga-jaga dan berattitude dengan orang asing, apalagi yang baru kalian temuin. Lah coba, seorang psikopat malah dipecandain. Sotoy emang, begitu dah jadinya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton konten kami, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Harapan terakhir kami, semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan. I love you.